Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi. Bersama saya, Siti Maisara. Hari ini kita bersama bintang tamu dari UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Lebih tepatnya Usaha Kesehatan Madrasah ya. Bersama saya sudah ada Ibu Ihda Rahmawati SPD. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu Mai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Bu Mai gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Oke, hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Rahma tentang UKS yang dijalankan di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Kita berbicara dengan santai saja, guys, Rahma. Oke. Boleh dijabarkan nih, sebetulnya apa itu UKS dan apa saja sih program kerja yang dijalankan UKS MTS Negeri 4 Banyuwangi? Silakan. Sebenarnya gini ya Bu Mai, untuk UKS itu secara untuk dinas, tapi untuk Kementerian Agama diberi kesempatan yaitu pemberian namanya adalah UKS garis miring M. Jadi M-nya adalah madrasah. Jadi strip M gitu Strip ya. M gitu ya. Untuk di MTS 4 ini, UKS atau UKSS strip M itu programnya adalah kita menganut pada trias UKS. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sehat. Oke, ada pendidikan, pelayanan, dan pembinaan lingkungan sehat. Ya. Dari trias UKS nih, Bu Rahma, bisa berikan satu atau beberapa contoh hal apa yang dilakukan UKS? Yang pertama kayak permisalannya adalah pelayanan kesehatan ya Bu. Untuk hari Senin bisa kita membantu program apel atau program upacara itu untuk pelayanan kesehatan, dan untuk kesehariannya mempersiapkan atau membantu baik guru, siswa, warga seluruh madrasah ini untuk kesehatannya. Misalnya ada yang sakit, kita pertolongan pertama. Untuk di bidang pendidikannya pengajaran misalnya karena sosialisasi kesehatan. Kemudian seperti anak-anak ini kan juga ada untuk kader UKS. Kader UKS. Jadi kader UKS itu adalah 10% dari seluruh siswa. Jadi kalau siswa kita adalah 900 sekian, berarti sekitar 90 yang di setiap kelasnya ada. Ada kader UKS dan itu tugasnya memberikan sesuai dengan trias UKS juga begitu? Iya, dia selain mendapat pembinaan, juga dia membantu untuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan, baik. Jadi dicontohkan barusan pelayanan kesehatan ini misalnya ketika apel mungkin membutuhkan pertolongan pertama, ada anak yang mungkin kurang fit dan akhirnya pingsan begitu ya, langsung dibawa ke UKS gitu ya? Iya. Terus di UKS itu biasanya apa yang dilakukan? Ya, kita membantu pertolongan pertama. Misal kalau ada pingsan gimana anak ini, kondisinya apa dulu? Misalnya karena belum makan ya otomatis dikasih makan dulu gitu. Kasih makan dulu ya. Terus kalau misalnya kalau pertolongan yang lebih berat ya ringan-ringan aja, kalau pusing ya kita kasih bantuan pertama ya minyak kayu putih, mungkin air hangat, pertolongan pertama lainnya lah. Tapi kalau memang berat, kita rujuknya ke Puskesmas Sumber Beras. Jadi kita kerjasama dengan. Oke, ini akan kita bahas nanti lebih lanjut. Untuk tadi yang pelayanan trias UKS tadi yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sehat. Pembinaan lingkungan sehat. Bagaimana sih upaya UKS untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap kesehatan ini? Pertama ini ya, karena kebersihan. Kita kan sudah tercantum di Adiwiyata. Madrasah Adiwiyata. Jadi kebersihan kelas, ada piketnya. Jadi untuk kamar mandi, jadi ada programnya di mana pengecekan. Jadi anak-anak kader UKS itu mengecek jentik-jentik di kamar mandi, jentik di pojok-pojok, di wastafel. Nah, kebersihan itu ada bagian kader UKS itu ada bagian-bagiannya masing-masing. Jadi ini peran kader UKS ternyata cukup besar ya, terutama untuk memberikan pelayanan.
mengantisipasi mungkin ya, memberikan mengajak teman-temannya Ya, untuk selalu memperhatikan memperhatikan kesehatan terutama buang sampah. kebersihannya. Oke. Tadi dijelaskan nih kalau memang keadaannya mungkin sudah tidak sanggup ditangani UKS, UKS berkolaborasi dengan puskesmas, terutama puskesmas Sumber Beras. Kebetulan dekat ya, jaraknya dekat dengan madrasah. Nih, seperti apa sih kolaborasi antara UKS dan pihak luar selain mungkin selain di puskesmas, bisa dijelaskan kolaborasinya seperti apa dan kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh UKS MTs Negeri 4 Banyuwangi? Kalau kita kerjasamanya selain di Puskesmas, kita kerjasama juga dengan Stikes. Oke, Stikes itu memberi bantuan kepada kita atau membimbing kita, kader-kader UKS, pembinaan tentang pendidikan kesehatan. Ya. Kalau Puskesmas juga ada pembinaan untuk pendidikan kesehatan. Tetapi lebih condong juga pemantauan atau penyuluhan, gitu. Di sini yang disuruh dari Puskesmas itu ada jadwal penyuluhan di kantin. Oke. Jadi jajan, makanan kan itu juga menyangkut kesehatan. Makanan bergizi, baik expirednya, gimana cara pengolahnya, itu juga kerjasama dengan Puskesmas. Puskesmas sudah ada jadwalnya untuk datang. Kemudian pelayanan kesehatan, pemeriksaan screening kelas 7, terus pemberian tablet penambah darah. Kemudian ada lagi, kan kalau tablet penambah darah itu diberikan dari Puskesmas, kita distribusikan setiap hari Rabu. Setiap minggu berarti Setiap minggu satu kali, yaitu hari Rabu. Itu untuk semua siswa atau tertentu? Diutamakan untuk perempuan, karena yang sering kurang darah karena anemia karena datang bulan. Tapi kita juga berikan untuk para laki-laki. Kenapa? Kan ada juga cowok juga kurang darah. Ya boleh memenuhi kebutuhan ya, asupan penambah darah. Dari situ terus kemudian selain itu di kamar mandi itu juga ada penyuluhan dari Puskesmas. Jadi ada jadwalnya mendatangi kita, ada jadwalnya untuk mengecek kamar mandi di lingkungan madrasah. Oke, tadi sudah dijelaskan ada dua pihak yang di kolaborasi bersama UKS ya. Ada Stikes dan ada Puskesmas. Selain itu masih adakah mungkin dari pihak luar tiba-tiba datang begitu? Untuk saat ini dua itu yang paling intensif ya. Untuk PMI itu kita kolaborasinya beda. Beda gimana maksudnya? Pelatihan untuk penambahan anak yaitu kita gabungnya ke PMR. Oke, berbicara tentang PMR nih Bu Rahma. Tadi sama nggak sih sebetulnya kader UKS dengan anggota PMR? Jadi gini ya Bu Mai, kalau UKS itu lembaga atasnya itu adalah Dinas Kesehatan. Oke, ya. Kalau PMR itu PMI. Oke. Jadi beda. PMR itu kan PMI. PMI itu adalah organisasi yang berdiri sendiri. Oke. Jadi Palang Merah itu berdiri sendiri, di mana organisasi itu adalah membantu relawan, membantu dalam waktu zaman dulu adalah dalam perang dunia. Jadi dia berdiri sendiri lah. Iya. Jadi sebuah terpisah lah. Tapi di sini artinya PMR dinaungi oleh UKS begitu? Bukan. Dia berdiri sendiri. Oke, jadi UKS dengan PMR terpisah. Tetapi kenyataannya kalau kita di madrasah itu akhirnya siswa yang ikut ekstra, jadi PMR itu ekstra PMR juga akan bergabung di UKS, di kader. Sama-sama akhirnya saling mendukung. Sama-sama bersinggungan dengan kesehatan. Ya, ujungnya untuk kesehatan madrasah. Ya. Oke, terakhir ini sudah. Sebetulnya perbincangan kita hari ini agar pemirsa di rumah tahu tentang apa sih UKS atau UKS strip M di MTS Negeri 4 Banyuwangi sebagai bentuk pelayanan terhadap kesehatan siswa. Jadi siswa di MTS Negeri 4 Banyuwangi terjamin kesehatannya secara terpantau secara langsung oleh UKS MTS Negeri 4 Banyuwangi. Gitu nggih. Ya. Terakhir nih,
Adakah pesan atau harapan yang ingin disampaikan berkenaan dengan UKS? Eh, Selama ini kalau menyangkut kesehatan ya Bu Mai, karena kesehatan itu mendukung kita untuk belajar. Kalau kondisi badan kita sehat, pasti belajar kita juga nyaman ya. Nyaman. Lebih kecerdasan juga tidak menurun. Iya. Jadi perjalanan belajar itu enak ya. Selama ini setelah dipantau, kebanyakan siswa datang ke sini dalam kondisi perut kosong atau belum sarapan. Belum sempat, mungkin belum matang. Belum sarapan atau belum sempat sarapan ya. Iya. Kalau kebanyakan yang selama ini kita alami, baik dari saya selaku koordinator UKS ataupun kader-kader UKS yang lainnya, kebanyakan laporan itu yaitu. Jadi sakit, kenapa? Pusing atau perutnya sakit, kenapa? Pertama kuncinya karena dia belum sarapan. Pingsan kenapa? Karena belum sarapan. Tidak ada energi. Ya, tidak ada energi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selama ini yang itu karena datang bulan. Ya, datang bulan itu berarti kan karena darah mungkin kekurangan darah anemia kali ya. Anemia. Jadinya ya itu koordinasi dengan, kalau harapan saya sih koordinasi dengan orang tua. Oke, ada koordinasi komunikasi dengan yang baik, orang tua lebih ikut mendukung supaya anak itu berangkat kalau bisa sudah sarapan. Ya, nanti di sini kan ada kantin juga menyediakan, atau mungkin dia datang lebih awal, akhirnya sarapan dulu di kantin, ya. Baru belajar. Karena kantin juga memenuhi semuanya, kan juga ada pantauan dari Kesmas. Oke. Itu pasti dijamin. Harapannya hanya itu. Jadi intinya kalau dalam sisi kesehatan itu, kalau lingkungan sehat yang mendukung, ya anak-anak bisa membuang sampah pada tempat. Fokusnya lebih pribadi masing-masing siswa ya. Keadaan siswa di mana datang sudah dalam keadaan perut terisi sehingga energi untuk belajar bisa maksimal. Jadi fokus lebih diutamakan ketika belajar karena kondisi kesehatan badan juga sangat mendukung terhadap proses pembelajaran ya. Demikianlah pemirsa perbincangan kita bersama Koordinator UKS MTS Negeri 4 Banyuwangi, Ibu Ihda Rahmawati, SPD. Terima kasih Ibu Rahma sudah datang di podcast Kesengsem hari ini. Demikianlah pemirsa, nantikan podcast Kesengsem mendatang di hari Jumat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.